Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 2. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Bertemu lagi dengan Usaha Rizky dan kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Tema 4, subtema 2 dan 3. Tentang menggunakan kosakata tentang lingkungan sekolah dan tempat bermain yang sehat dan tidak sehat. Nah, sekarang persiapkan buku paket tema 4 dan lembar luringnya ya. Kita buka buku paket halaman 54 dan dilanjutkan halaman 55 ya. Kita baca bersama-sama. Judulnya, Kelasku Bersih, Aku Bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Nah, sekarang apa saja ciri-ciri sekolah atau kelas yang bersih? Iya, pintar sekali. Ciri-ciri sekolah atau kelas yang bersih adalah 1. Tidak ada sampah yang berserakan. Yang kedua, dinding, jendela, dan lantai bersih dari debu. Yang ketiga, papan tulis yang ada di kelas itu selalu bersih. Setelah digunakan kemudian dibersihkan. Yang keempat, tersedia tempat sampah yang cukup. Selanjutnya ada sirkulasi udara yang cukup. Yang keenam, taman sekolah yang asri. Yang ketujuh, halaman kelas bersih. Nah, anak-anak, kita harus menjaga kebersihan kelas atau sekolah karena kelas yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman dan bisa menjadi sarang nyamuk. Menjaga kebersihan kelas atau sekolah itu menjadi tanggung jawab siapa? Menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Karena kalau sekolah atau kelas kita bersih, kita akan merasa nyaman di dalam kelas, akan betah belajar di kelas ya. Sekarang, bagaimana cara menjaga kebersihan sekolah? Cara menjaga kebersihan sekolah yang pertama, membersihkan lantai, langit-langit, dan dinding kelas setiap hari atau secara teratur. Yang kedua, rapikan peralatan kelas setelah digunakan, kemudian kita rapikan kembali. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, laksanakan jadwal piket harian. Yang kelima, tidak boleh mencoret tembok dan meja kursi kelas. Nah, sekarang kita lanjutkan ke subtema 3. Kita baca bersama-sama ya. Dibuka buku paket halaman 108. Judulnya, Tempat Bermain yang Bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman.
Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Nah, sekarang ciri-ciri tempat bermain yang bersih adalah 1. Tidak ada sampah, genangan air, dan kotoran yang berserakan. Yang kedua, kamar mandi yang ada di tempat bermain itu dibersihkan secara rutin, tidak berbau. Kemudian, yang ketiga, tersedia tempat sampah yang cukup. Yang keempat, taman bermain yang nyaman dan asri. Yang kelima, tidak berdebu saat kemarau dan tidak becek saat musim hujan. Nah, yang bertanggung jawab menjaga kebersihan tempat bermain tidak hanya petugas kebersihan ya. Ketika kita mengunjungi tempat bermain itu berarti kita juga bertanggung jawab menjaga kebersihan tempat bermain tersebut. Nah, cara menjaganya bagaimana? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, jika ada kotoran hewan harus dibersihkan. Yang ketiga, tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan juga. Selanjutnya, kita tidak boleh merusak tanaman yang ada di tempat bermain tersebut ya. Nah, dari bacaan tadi kita temukan beberapa kata yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Yang pertama ada kata bersih, artinya bebas dari kotoran. Kemudian ada kata rapi, artinya teratur dengan baik. Selanjutnya ada kata penyakit, artinya gangguan kesehatan. Selanjutnya ada kata kotor, artinya tidak bersih atau banyak sampah. Selanjutnya ada kata indah, artinya bagus dipandang mata. Selanjutnya ada kata nyaman, artinya segar dan sejuk. Selanjutnya ada kata rindang, artinya banyak cabang, ranting, dan daun. Alhamdulillah, demikian tadi video pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Semoga video ini membantu anak-anak belajar di rumah ya. Tetap semangat anak-anak hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.